Gua kira buka puasa bareng temen itu merupakan ajang silaturahmi, tapi makin kesini makin ribet gak sih? Harus ngumpulin orangnya, ribet ngatur patungannya, dan ujung-ujungnya jadi ajang flexing. Gimana ya? Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para haji muda? Ketemu lagi bareng kita berdua pastinya. Ada Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho yang bakal nemenin puasa kalian. Ustadz, kenapa ya di bulan puasa itu banyak banget acara bukber, tapi makin kesini kayak makin males, ribet Ustadz. Kok bukber ribet emang kenapa? Satu, ngatur jadwal. Ini kayak ngumpulin Dragon Ball susah. Oh gitu ya. Iya. Sono bisa sini enggak, sono bisa. Betul. Okay. Yang kedua juga kayak mahal-mahal Ustaz. Kadang yang ngajak-ngajak nih ya nggak ngimbangin teman-teman yang lain lah. Iya. Terus akhirnya flexing Ustaz. Jadi kalau baru datang apa kabar? Pertama ngeluarin HP, kunci, dompet. Jadinya flexing. Betul. Penting nih buat para haji muda ya. Buka puasa bersama itu bagus karena ada nilai silaturahmi, mungkin ada nilai jamaah ya, mungkin ada nilai berbagi juga buat yang ingin berbagi kepada sesama. Tapi kalau tadi ternyata fakta lapangannya begitu, ya akhirnya memberatkan. Nah, sesuatu yang memberatkan itu Nabi paling hindari. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan memberatkan. Ini baru bicara tentang memberatkannya nih, ya, catur jadwal, ternyata harus pakai dress code yang khusus, akhirnya keluar biaya, belum iurannya, ya segala macam lah. Jangan. Atau berikutnya malah justru nilai maksiat. Maksudnya gimana? Sombong tadi, pamer, ya, akhirnya belum lagi nanti ngegibah. Nah, jadi bukan nggak boleh bukbernya atau bukan jelek bukbernya. Bukbernya mah bagus karena ada nilai banyak kebaikan juga di sana. Nah, yang penting untuk diperhatikan jangan bukber itu hanya sekedar jadi seremonial. Bahkan kadang-kadang seremonial yang memberatkan ditambah nanti ada hal-hal yang sifatnya maksiat, hal-hal yang sifatnya memberatkan, bukan memberatkan, hal-hal yang sifatnya itu mengarah pada dosa negatif. Nah, itu jadi teracuni dong. Terus kalau misalkan bukber ya Ustaz ya, kadang kan sekarang ini rata-rata yang dipakai pasti restoran, pecel lele jarang nih biasanya. Oh iya, pinggir jalan nggak ada ya. Betul. Atau all you can eat, udah bayar ke grup nih kan mahal. Terus kita kayak gue bahas dendam udah bayar mahal nih, pas bukber hajar makan gitu. Sampai begah gitu tuh gimana tuh? Nah, itu dia. Itu diantara adab ya untuk buka puasa, nggak harus bukber juga. Apapun, apalagi kalau ini di bukber udah bayar gitu kan, yang kadang-kadang bukan kemauan kita, yang ikut yang lain aja. Kalau ada orang berbuka puasa, kita ikut adab Nabi itu. Nabi SAW tuh kalau beliau lagi makan itu beliau mengatakan dibagi 3 itu namanya lambung. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Memang kita nggak bisa ngitung tuh lambung kita besarannya berapa, ini udah 1/3 belum ya? Tadi baru soto sama tongseng. Soto sama tongseng itu udah banyak banget. Iya. Nah, ini diatur dong. Jangan pokoknya kenapa? Karena begini, ternyata itu diantara orang bisa sehat itu model makan yang seperti itu. Ya, karena ini disampaikan oleh Nabi SAW, model makan kita sebagai seorang mukmin begitu. Bahkan ketika ada seorang dokter dari Mesir praktek di Madinah kala itu, nggak jumpa ada orang sakit sama sekali. Akhirnya minta dikembalikan ke Mesir. Nah, ketika dikembalikan ke Mesir, sebelum dikembalikan itu dokter ini tanya gitu, karena dia heran dengan kondisi Madinah. Dia tanya, ya Rasulullah, ini kenapa saya di Mesir tuh ngantri orang untuk bisa berobat ke saya, tapi ini di sini nggak ada orang berobat sama sekali, gitu loh, nggak ada orang sakit. Lalu Nabi menjawab, kami ini kaum, nahnu kaumun, kami ini adalah sebuah kaum, tidak makan sebelum kami lapar, dan ketika kami makan berhenti sebelum kenyang. Tuh, puasa mencerminkan itu dong. Kita makan pasti pas lagi lapar tuh kan, karena buka puasa. Tinggal tambahin 1, berhenti sebelum kenyang. Oh, ini mah enggak. Padahal namanya makan itu buat menegakkan tulang punggung ya kan? Tulang belakang. Ini nggak bisa tegak lagi. Tapi sering juga terjadi nih, mungkin sama haji muda ngerasain pas diajang bukber itu juga kasih kan ngobrol, terus tadi ditambah makan kenyang sampai begah, akhirnya nunda sholat di akhir waktu sholat isya. Iya, ingat haji muda, buka puasa itu sunnah.
ya kan? Sholat maghrib wajib. Hati-hati nih kalau kita bermain di hukum. Yang wajib itu tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Jadi tolong kalau berbuka puasa jangan tidak sholat maghrib. Aduh, ini jadi nggak punya arti sama sekali. Atau juga jangan sholat maghribnya terlalaikan ya. Nah ini juga sama, walaupun alhamdulillah masih sholat maghrib ya, tapi akhirnya karena sibuk makan, sibuk ngobrol, sibuk apa, 5 menit lagi adzan isya baru sholat maghrib. Wah sayang. Makanya kalau mau bukber nanti Ikram omongin tuh ke teman-teman ya, cari tempat bukber yang sholatnya itu mudah. Entah mungkin kalau di rumah makan ya ada musolanya, kalau di mall ya itu yang musolanya atau masjidnya itu bisa jadi kita nggak terlambat gitu kan. Ustaz, tapi pasti bakal terjadi di fenomena kayak gini, di mana ketika bulan puasa juga banyak nih ntar video-video seliweran orang-orang yang berbagi bukber sama orang-orang di jalan. Sebenarnya kan kita ngasih berbagi ya, bukan ngasih makan berbagi makanan berbuka atau sahur kepada orang di pinggir jalan itu sambil direkam gitu. Itu gimana sih? Berbagi untuk berbuka puasa itu nilainya luar biasa. Man aftara shaiman, kata Nabi. Barang siapa orang yang memberikan makan orang berbuka puasa, diampuni dosanya yang telah lalu, dan itqa raqabatihi minan nar, diselamatkan dari api neraka, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang dikasih makan berbuka itu tanpa mengurangi pahala orang yang dikasih makan. Jadi kan berdouble-double nih sebenarnya ya. Kebaikan yang dia dapatkan, diampuni dosa, bebas neraka, dapat pahala lagi. Amin. Nah tentu semua yang baik itu harus dibungkus dengan kebaikan. Di antara adabnya nih, satu, jangan hinakan orang yang diberi. Ya kan? Kadang-kadang begini loh, penyakit kita itu kalau lagi memberi itu, yang kita beri itu seolah di bawah kita. Terus langsung, gitu lah. Ini padahal akan menghancurkan pahala saat dia memberi. Yang tadinya harusnya itu pahala sebesar apa gitu ya, tapi karena hanya sekedar menjelekkan, merendahkan siapa yang mereka beri, hancur semua habis sudah. Ya mungkin beberapa contoh sering terjadi ya, kayak tahun lalu tuh Ustaz, yang mungkin buat video adalah dari jendela pak sini, ya mungkin kan ya tadi secara kayak ya gue punya mobil iya betul tuh, jangan. Kenapa? Pahalanya udah kita itu udah disiapkan pahala gede, kalau model begitu ditarik semuanya itu. Itu jangan merendahkan ya. Yang kedua, jangan juga ada nilai riya atau pamer ya. Orang biar tahu dah kalau saya ini juga sering berbagi, jadi biar mereka tahu bahwa saya ini dermawan. Aduh, sama juga itu. Ya itu nggak baik. Nah yang ketiga, jangan ada kepentingan duniawi ya. Mungkin karena lagi mau cari suara, pengen follower nambah. Itu sama ya. Kalau umpama para orang-orang yang 5 tahun sekali cari suaranya itu masih mending tuh, cuma 5 tahun sekali. Ini ada yang tiap hari cari suara. Siapa tuh? Media sosial dong. Iya kan? Ada orang yang pengen supaya nambah. Kok masih segini ya? Kan sama aja sebenarnya dengan yang 5 tahun sekali. Betul. Nah, harusnya jangan dilandasi dengan itu. Kasih buka puasa dengan baik, adab yang bagus ya. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Wah, luar biasa itu. Terus kalau ngomongin soal buka puasa Ustaz, gimana tanggapan Ustaz soal ketika non-muslim ini udah ngebelanjain makanan-makanan yang seharusnya buat orang muslim buka. Ini kan lagi war takjil nih. Jam 4, jam 5 yang non-muslim udah perang duluan, gorengan, es diambilin. Pas yang muslim mau beli habis. Iya. Yang non-muslim beli kan? Bukan beli. Ya. Ya ini rezeki sebenarnya. Rezeki buat yang dagang ya, nggak harus nunggu sampai jam 5 udah habis semuanya. Ya bagus-bagus aja sih, nggak apa-apa. Ya namanya orang jualan kan, siapa cepat dia dapat kan. Nah gitu kan. Nggak ada juga jualan ditanyain KTP muslim apa enggak, kan nggak juga. Ya bebas saja. Nah ya tinggal kita lah yang muslim juga ya, kalau memang mau punya keinginan silakan. Tapi juga ini penting juga nih kalau bicara tentang takjil nih. Kadang-kadang orang lapar mata. Pengen ini. Karena memang belanja makanan takjil itu kan jam 5 ya. Bentar lagi menjelang buka, jadi lagi lapar-laparnya. Semuanya ditunjukin. Es teler, es doger, es campur, itulah pokoknya. Akhirnya begitu dia tata di meja makannya, semuanya hanya mubazir. Akhirnya sampah menumpuk. Nggak boleh begitu juga. Makanya jangan mubazir. Mau buka sendiri, mau buka bersama, hilangkan sifat mubazir. Ustadz, tapi banyak nih anak-anak muda mungkin yang masih kuliah, sekolah, mereka ngadain bukber tapi ngadain 10 hari terakhir. Sedangkan kita tuh kan udah
wah ini harus iya. gas nih. Betul. Jadi memang bukber itu tidak ada waktunya ya. Bebas lah mau di 10 awal, mau di 10 tengah, mau di 10 akhir. Tapi memang di 10 akhir itu kan Nabi di 10 akhir itu betul-betul fokus pada ibadah. Nah, ya bukber juga ibadah, tapi ini ibadah yang kadang-kadang tadi ya efek negatifnya itu kan akhirnya bikin kita pulang capek, nanti nggak bisa maksimal di malam harinya. Padahal malam hari itu yang sangat memungkinkan ada Lailatul Qadar gitu. Nah, alangkah lebih baiknya jangan di 10 terakhir. 10 terakhir memang fokuslah pada ibadah yang menghidupkan malam ya biar tidak terganggu. Ya mungkin kalau mau 10 awal, 10 kedua bebas. Tapi kebanyakan biasa di akhir-akhir ya kebanyakannya. Padahal niatnya habis Isya pulang. Enggak, nongkrong dulu, ngobrol jam 11 jam 10 pulang. Begitu sampai rumah tidur. Sayang dong kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Nah, itu dia. Jadi buat para haji muda kalau ada rencana mau buat bukber coba dirembukin dulu kalau bisa. Pegang kepalanya, kita buat acaranya sebelum 10 hari terakhir yuk, gue mau fokus ibadah. Mungkin teman-teman juga mau kumpul sama keluarga, ada yang mau mudik, biar fokus ibadah. Nah, mungkin bisa disampaikan ya saran dari Kak Ikram dan juga dari Ustadz Arifin Nugroho. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh banget komen di kolom komentar ini. Dan jangan lupa like serta subscribe channel YouTube kita di BPKHRI. Kalau gitu, gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.